Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به عبد القيامة الصلاة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin saudara-saudaraku seiman seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pertemuan kita yang sangat singkat, tidak ada satu kata yang paling indah dan disukai oleh Allah beserta Rasulnya kecuali ucapan puji dan syukur kehadiratnya, yang mana hari ini saudara Allah masih memberikan taufik hidayah. Allah masih menerangi hati kita. Allah menambah keimanan kita. Allah menambah rasa mahabbah kita. Kita tinggalkan pekerjaan kita. Mungkin saudara ada yang di warung, mungkin ada di warung kopi. Mungkin ada yang sedang menjualan di pasar. Tapi karena iman, karena hidayah yang datang kepadanya, yang mendengar azan, dia tinggal pekerjaan tidak. Dia dengar melaksanakan Al-Quran, kata Al-Quran, wa idza nudiya lis-shalah di yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Kalau orang yang beriman, imannya hidup. Hatinya di sana ada sinar yang terang. Sebagai mukmin yang benar, sebagai mukmin yang dicintai oleh Allah. Kata Allah, manakala kalian mendengar azan dikumandangkan hari Jumat, kata Allah, wahai orang yang beriman, tinggalkan kalian jual beli. Kalau kita beriman saudara kepada Allah, kita tinggalkan itu. Ada siapa yang menjaga warung kita, siapa yang menjaga warung kopi kita. Yang tidak diwajibkan sholat berjumat adalah istri kita. Sebentar menunggu. Betapa banyaknya saudara-saudara kita kupingnya tertutup khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di depan masjid rumah dia azan dikumandangkan didengar, tetapi karena tertutup hatinya, tertutup kupingnya, tidak lagi tergubris terlintas di dalam hati sebagai orang Islam.
Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan karena sebab dunia kau cari, jangan sebab kau memikirkan anakmu, sehingga kalian lupa berzikir mengingat kepada Allah, bahwa kalian yang diciptakan oleh Allah, Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih kesehatan, Allah kasih matamu melihat, mendengar. Saudara, jangan sebab itu kalian lalai panggilan Allah. Kata Allah, mereka yang demikian adalah orang yang merugi dalam kehidupannya. Biar bagaimanapun duitnya banyak, dia tidak mendengar panggilan Allah, artinya hidupnya tidak akan bahagia. Karena uang banyak akan membawa dia kehancuran. Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Apalagi yang merugi orang sudah miskin, susah hidupnya di alam dunia. Dia sebagai orang muslim, dia lupa. Dia lupa panggilan Allah. Maka hatinya udah buta. Inilah kita orang yang sangat beruntung. Kita tinggalkan kerjaan kita, datang di tempat ini paling lama hanya setengah jam. Hidup di dunia siang dan malam 24 jam. Kita ingat kepada paling banyak 1 jam. 5 kali kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak mau. Jadi sudah. Kenapa demikian? Itulah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita, namun kita buta mata hati kita. Di ayat lain Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang lari kepada Allah, ingkar kepada ayat Allah, mencari keuntungan dunia, Allah melarang perbuatan apa yang ada di Al-Quran, tapi dia membenarkan. Kata Allah, saudara, dia akan hidupnya akan sempit, saudara. Artinya apa sempit itu? Dia tidak mensyukuri nikmat. Allah berjanji kepada orang itu, wana suruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka orang itu berkata kepada Allah, lima asar kali a'ma ya Rabb. Kenapa engkau bangkitkan aku sekarang dalam keadaan buta? Dulu kamu hidup di Gandaria utara ini, di depan masjid. Aku dengar azan. Aku tidak buta. Kenapa sekarang kau bangkitkan dalam keadaan buta? Allah menjawab kepada orang itu, karena kalian melalaikan ayatku, melupakan ayatku. Tanda bukti orang yang melihat hari Jumat saudaranya masuk masjid, dia enak-enakan, nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Betapa ruginya dalam hidup ini, saudara. Perlu ini disampaikan, saudara, ayat-ayat ini. Kalau kita orang beriman, percaya benar kepada Allah. Orang yang ingkar dengan ayat Allah, tidak percaya dengan Al-Quran. Sanksinya, saudara, alladzina kafaru bi ayatina ulaika ashabun nari fiha khalidun. Orang-orang kafir, orang yang tidak percaya dengan ayat Allah, mengingkari ayat Allah, nanti dia hidupnya akan diberikan tempat kembali, tempat yang hina, yaitu neraka jahanam kembalinya. Maka khutbah yang sangat singkat bagi kita yang tidak biasa masuk dalam masjid, ajak saudara kita, ajak tetangga kita, agar kita bersama-sama kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ustaz saja untuk menyampaikan hal kebaikan, bukan ustaz saja yang menyampaikan keburukan, mencegah keburukan, tetapi kita diperintah oleh Allah setiap orang sebagai hamba Allah, wartakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian umat manusia yang selalu mengajak kepada saudaranya seiman, mengajak keluarganya, saudara untuk berbuat baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
saudara. Kita kepengen saudara-saudara kita seiman seagama, melaksanakan Al-Quran. Kita pengen mendapat keberkahan bersama-sama. Siapa tahu Allah nanti memberikan tempat yang baik buat kita. Tetangga kita bersama kita, saudara kita bersama kita, anak-anak kita bersama kita. Kita tidak inginkan tetangga kita mendapat kenikmatan, tetapi saudara kita, tetangga kita mendapat sesuatu pekerjaan yang tidak baik. Maka wajib buat kita mengajak mereka. Jadilah kalian umat manusia. Jadi berustaz saja. Kita semua dengan kemampuan yang ada. Hadirin saudara. Bulan ini bulan yang sangat mulia. Bulan Rajab sebentar lagi sudah Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Tidak terasa rasanya hidup. Tahun ke tahun saudara, kita sudah lalui bulan ke bulan. Hitungannya umur kita sudah sekian, hitungan zahirnya, hakikatnya berkurang. Kenapa? Karena Allah tetapkan umur kita sekian, namun kita tidak tahu berjumlah sekian, berarti umur kita berkurang. Mari kita jalankan salat. Ajarkan anak kita salat. Muru auladakum bis salat. Perintahkan anak kita, keluarga kita, istri kita salat 5 waktu. Bagi laki-laki diperintahkan salat 5 waktu, maju dalam masjid. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Sebentar lagi kita umur sudah selesai. Sebentar lagi umur kita sudah habis. Allah ambil umur kita yang ada di jasad kita, roh kita. Kita tinggalkan dunia ini, saudara. Apa yang kita miliki, mobilkah itu, rumahkah itu, istri yang cantik, mobil yang cakep, yang mahal kita tinggalkan. Kita dibungkus 3 lembar kain putih. Yang menemani kita adalah ketaatan kita, ketakwaan kita, masa hidup kita. Karena Allah ingatkan, kata Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat istri saudara, anak saudara, ayah saudara, guru saudara, harta saudara, kehebatannya, pangkat Anda di hadapan Allah tidak lagi berguna kecuali kalian masa hidup, kata Allah, di dunia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran sudah. Salat perlu kita tanamkan. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Dan salat yang pertama dipersoalkan oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah. Kalau salat kita benar, bacaan Fatihah kita benar, rukuk kita benar, maka semua akan mengikut. Karena salat yang baik, kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar akan mencegah dari perbuatan keji untuk pribadi kita. Salat yang benar, kita tidak akan memilih, saudara, orang yang non-muslim sebagai pemimpin kita, saudara. Kalau salatnya benar. Karena salat tidak benar, terpaksa kita akan beralih keluar dari keimanan kita, keluar dari Al-Quran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Padahal salat itu, kata Allah, menjauhkan, menghilangkan perbuatan yang Allah tidak suka. Kenapa kami berikan? Karena dia mengingkari dengan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan orang yang di masjid ini berkumpul bersama kita hari ini benar-benar imannya memancar, imannya kuat. Apapun yang dihadapi, apapun yang diberikan orang kepada diri kita, tetap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah baru iman. Saudara-saudara, ayat-ayat lain banyak sekali yang mengajarkan kita. Salat sangat penting. Tinggal kita perbaiki dalam hidup ini. Tinggal kita perbaiki salat ini. Baik rukuk kita maupun sujud kita, cara berpakaian kita, berhadapan kepada Allah. Bagaimanakah cinta kita kepada Allah harus melebihi daripada cinta dunia. Betapa indahnya kalau setiap hari Jumat umat Islam yang ada tiap masjid berpakaian yang rapi, pakaian yang cakep, yang bersih, kaos merek-merek, yang model-model yang ada namanya dia tidak pakai. Tetapi dia pakai pakaian yang putih-putih, kopiahnya putih, betapa indahnya dilihat oleh manusia dan dilihat hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah
dan cara berpakaian. Saya tidak mau berdagang. Lebih bagus kita lihat orang muslim berpakaian hati ke gereja, tetapi banyak orang Islam tidak ada perhatian di mana dia bertemu, bergaul pada siapa, bertemu dengan siapa. Oleh karena itu, Bapak saya sampaikan, jangan tersinggung sama saya ingin mengamalkan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya, khudu zinatakum inda kulli shalah. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu yang sederhana, yang cakep, yang bersih untuk berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengimbau bagi saudara yang bekerja, yang bawa tas, bila keluar dari rumah, tolong masukkan baju putihnya ke tas, bawa putihnya masuk dalam tas. Bila kita berjamaah, kita sholat berpakaian lagi, tidak lagi pakai kaos, pakailah pakaian yang bagus, yang merupakan sunnah Rasul. Mumpung kita lagi hidup, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara, kita akan melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah sesuai dengan peringatan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tatakabbaru ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Janganlah kalian meninggalkan dunia kecuali mati kalian dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita berdoa. Ya pasti doa Nabi ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ini sering kita minta kepada Allah. Pada sholat, belum sholat, kita minta kepada Allah agar mati kita dalam keadaan Islam. Hadirin saudara-saudara, bukan pada tempatnya kami bicara panjang. Semoga lah apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan di hari kemudian nanti selawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepadanya mendapat syafaat, mendapat pertolongan, sebab nanti di hari kiamat ditimbang amal kita. Wa amma masadulat mawasiluhu wa huwa fi kitabir rasyad. Kalau orang yang taat kepada Allah, suka beramal, menjauhkan perkara yang diharamkan, dia sering berzikir, ingat kepada Allah, salat 5 waktu yang wajib, dia lakukan yang sunah-sunah, timbangan lebih banyak kebaikan, kekurangannya insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh celaka, sungguh rugi saudara kita seiman agama kalau ditimbang kata Allah mama khafat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau saudara kita di hari kiamat ditimbang lebih banyak maksiatnya, tidak pernah melakukan salat, tidak pernah banyak bersyukur, tidak lagi bersujud, tidak lagi dia berrukuk kepada Allah, lebih banyak yang dipikirkan dunia. Hingga Allah katakan wa amman barang siapa yang hidupnya yaitu meninggal dunia, maka dia akan mendapat satu kerugian. Mudah-mudahan dengan khotbah yang singkat ini dapatlah kita bawa pulang, kita ambil kunci sarinya, kita berikan anak kita berikan tetangga kita berikan saudara kita seiman seagama, sehingga kita bersama-sama dengan mereka yaitu mendapat kebahagiaan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertolongan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saudara-saudara, peringatan dari Allah, ingatkan kita kepada Allah. Marilah selagi hidup yang singkat ini kita bertakwa kepada Allah dengan kemampuan kita yang ada. Berusahalah untuk melaksanakan perintah, berusaha untuk menjauhkan larangannya. Karena hidup di dunia sekarang ini orang sudah tidak lagi banyak memikirkan kehidupan, mati di alam akan datang. Mereka berebut dengan dunia, berebut dengan pangkat, mencari uang sebanyak-banyaknya. Berpikirnya kalau sudah tua punya persiapan saudara, dia akan tua. Tetapi tidak berpikir masa tua kalau sudah mati apa yang saya miliki. Inilah satu kerugian buat kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini masa yang sangat kritikal ini diberikan Allah kehidupan di dunia. Manusia sudah umumnya banyak kerugian, kecuali orang yang tidak rugi beriman kepada Allah. Tidak cukup hanya percaya, dia sadar betul beriman kepada Allah, dia sertai dengan amal saleh, dan dia mau dan suka untuk watawasau bil haq
wa tawassaw bis sabr, saling ingat mengingati, saling mengucapkan nasihati. Inilah orang yang sangat beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang yang beruntung dalam hidup ini, baik dunia tidak ada kesulitan, untuk di akhirat nanti tidak ada kesulitan, menunjukkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ila wa taqul innahu huwal ghafurur rahim.